Pemirsa, seorang pria berinisial UF, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwati. UF ini terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan bahwa penetapan status tersangka ini dilakukan setelah UF menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu 10 Desember 2025. Informasi terkini kita sudah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi selengkapnya. Oke, baik Justina. Sosok pria berinisial UF, salah satu pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang dilaporkan ke Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur karena diduga merusak paksa santriwatinya berpotensi dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwasanya kemarin sosok UF telah resmi berstatus tersangka dan hingga kini sedang menjalani masa tahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Penetapan status hukum sebagai tersangka itu setelah UF menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu bulan Desember silam. Bahkan pihak penyidik Subdit 4 Renakta Treskrim Polda Jawa Timur sudah menyerahkan berkas perkara untuk tahap 1 kepada pihak kejaksaan untuk diteliti, untuk selanjutnya akan beroleh petunjuk untuk tahap kedua, yakni pelimpahan tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara penyidik kasus ini, Kabid Humas Polda Jawa Timur menerangkan bahwa tersangka UF ini dikenakan pasal 81 ayat 2 dan 3, junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 77 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sebelumnya berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jatim, jumlah korban atas dugaan kasus ruda paksa atau asusila yang dilakukan oleh terlapor yang saat itu status terlapor dan sekarang sudah jadi tersangka berinisial UF diduga berjumlah belasan orang santriwati. Salah satu psikolog yang mendampingi korban yang bernama Mutmainah mengatakan bahasanya pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap beberapa korban sejak mendapatkan laporan tersebut, sebab hingga dugaan kasus tersebut, kasus ruda paksa atau asusila tersebut menjadi pergunjingan di tengah masyarakat. Korban yang merupakan santri di pondok pesantren tempat tersangka UF mengajar masih mengalami trauma. Namun pihak keluarga korban juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 bulan Desember 2025 kemarin. Kemudian Tribun Jatim juga menyampaikan keterangan klarifikasi dari pihak Humas Pondok Pesantren tempat dari tersangka mengajar yang disampaikan oleh M. Iwan Sanusi, bahasanya menceritakan bahasanya pihaknya sudah mengetahui adanya informasi mengenai dugaan kasus tersebut yang menyeret UF sebagai terlapor hingga akhirnya berstatus sebagai tersangka. Ia mengatakan bahwa memang UF merupakan salah satu tenaga pengajar di ponpes tersebut. Terkait dengan kasus hukum yang menyeret UF, pihaknya tetap akan kooperatif dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang, yakni pihak kepolisian. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh jajaran kriminal umum Polda Jawa Timur, saat ini dapat saya sampaikan terkait pengembangan proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik, bahwa kami dari penyidik Polda Jawa Timur telah menetapkan satu tersangka berinisial UF sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan ataupun pelecehan seksual terhadap korban, seorang santriwati yang terjadi di sebuah pondok pesantren yang ada di Bangkalan. Kasus ini dilaporkan oleh korban beserta keluarganya pada tanggal 1 Desember 2025. Kemudian setelah penyidik memiliki cukup bukti dengan alat bukti serta barang bukti yang dimiliki,
kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi. Setelah itu kemudian dilakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara cukup bukti, maka terhadap yang bersangkutan pada tanggal 10 Desember 2025 telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Untuk kemudian berlaku juga penahanan terhadap yang bersangkutan. Sejauh ini kasus ini sudah bergulir dan telah dilakukan penyerahan tahap pertama ke pihak kejaksaan. Dalam hal ini untuk diperiksa, bila mana berkasnya sudah lengkap, maka penyidik menunggu proses hukum selanjutnya, baik P21 dari pihak kejaksaan untuk dilanjutkan penuntutan oleh pihak jaksa. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya ini kurang lebih minimalnya 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sejauh ini ada berapa saksi yang diperiksa? Untuk sejauh ini, untuk dari pihak kerabat sendiri, ya dari pihak keluarga sudah lebih dari 5 orang yang telah diambil keterangan, dan tentunya saksi-saksi yang mengetahui juga dilakukan pemeriksaan, dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk diteliti oleh pihak kejaksaan. Sejauh ini satu tersangka sih ya? Ya, jadi satu tersangka yang sudah dilakukan penetapan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap dan ditahan sebagaimana yang dilaporkan oleh korban maupun ibunya, didampingi ibunya dan keluarganya, yang menyangkakan terhadap satu tersangka sebagaimana laporan yang diterima pada tanggal 1 Desember 2025 yang lalu. Terkait dengan hukuman ya tergantung dari hakim yang berlaku sekarang, karena ancaman hukuman untuk tindak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.